Kembali lagi bersama saya Irul Saleho dengan double O. Saya bukan seorang ahli, saya bukan seorang peneliti, saya hanyalah pengangguran yang jarang mandi. Terakhir kita membicarakan terkait dengan apa ya, kelebihan dan kekurangan 3,5 tahun ya atau lulus 7 semester. Nah, kalau tadi ke Mas Wahib, sekarang saya mau ke Mbak Ira nih, selaku orang yang lulus 4 tahun atau 8 semester. Kira-kira kelebihan dan kekurangan dari lulus 8 semester atau 4 tahun sendiri itu apa? Kalau menurut saya pribadi nih ya, kelebihannya itu yang pertama, kalau kita lulus 4 tahun, kita punya kesempatan lebih untuk memanfaatkan label mahasiswa kita untuk mendapatkan banyak pengalaman gitu, yang tentunya nggak bisa didapetin ketika kita udah lulus gitu. Misalnya cari pengalaman kompetisi, misal ikut kompetisi-kompetisi, atau misal program kampus ataupun program pemerintah yang syaratnya itu harus jadi mahasiswa gitu. Nah, kalau misalnya lulus 4 tahun di semester 8 itu mungkin kita jadi lebih leluasa untuk memanfaatkan kesempatan itu kayak gitu. Untuk nambah pengalaman lah istilahnya. Terus ya juga bisa menikmati masa-masa indahnya kuliah itu lebih lama. Karena katanya dan setelah yang dirasakan juga kehidupan setelah masa kuliah itu tidak seindah yang dibayangkan gitu, malah lebih ya menantang. Ya Atau seperti mungkin itulah untuk mungkin kelebihannya gitu. itu ya filosofi orang-orang atau mahasiswa yang sampai 10 semester sampai 12 semester mungkin itu ya. Menjadi mahasiswa itu lebih enak gitu ya. Bisa jadi. Itu saya pernah punya teman. Mm-mm. Uh, saya pernah punya teman dan dia itu sengaja sengaja untuk menunda kelulusannya gitu. Gara-gara dia suka belajar. Hmm. Terus mungkin kalian tahu, barangkali kalian tahu nih, atau mungkin penonton nih yang tahu Nicholas Saputra, tahu Nicholas Saputra, Oh iya iya saya nggak artis, tahu. artis, iya biasanya Saya hanya cewek-cewek nih yang mengangguk-angguk tahu. aja. Biasanya cewek-cewek nih yang tahu Nicholas Saputra itu kan Kalau cowok taunya terkenal. siapa, Hip? Saya nggak tahu siapa-siapa. Tahu Bukan aku kalau Nicole. cowok Bukan. Dikrul Mutakin. Kalau cewek kan taunya Nicholas Saputra. Eh, Nah, kalau cowok taunya tulis di kolom Siapa? komentar. Biar rame di komentar. Lanjut, lanjut. Lanjut, Mbak Ira. Oke. Eh, Nicholas Saputra seorang apa ya, artis yang terkenal pintar gitu. Dia sengaja melambatkan masa lulusnya karena dia senang dengan suasana kuliah gitu. Dia suka dengan suasana di perkuliahan, dia masih suka untuk belajar banyak hal di kampusnya. Jadi dia tuh sengaja telat gitu. Ada orang-orang yang memang seperti itu. Karena menurut mereka itu untuk jadi mahasiswa itu punya kesempatan yang banyak gitu untuk mencoba banyak hal gitu. Tapi Itu tentunya kelebihannya. orang-orang yang seperti itu ya misalkan kata kamu kan dia ingin belajar lebih. Kayaknya kalau hal tersebut itu hanya bisa ditempuh orang-orang yang memiliki kemandirian finansial ya sepertinya dari keluarganya atau dari dia sendiri gitu. Kalau Ya. orang-orang yang kurang mampu atau mungkin Mas Wahib sendiri filosofinya pengen lulus cepat itu jangan sampai telat kan BM-nya tuh. Kalau sampai Iya. Iya ya. itu Biasanya sih persis seperti itu sih. Atau orang-orang yang emang punya prinsip yang kuat banget gitu, idealismenya itu kuat banget gitu untuk belajar. Jadi finansial jadi nomor dua gitu. tapi Mungkin, kalau mungkin, mungkin. kalau finansial di nomor dua kan tapi kalau dia nggak punya biaya ya nggak bisa belajar dong. Loh, bukan berarti kayak gitu ya, barangkali dia tetap kuliah, tapi dia punya sampingan gitu. Atau dia cari usaha lain, intinya gimana caranya supaya dia tetap bisa mengenyam masa kuliah itu lebih lama kayak Berarti gitu. nggak nomor Walaupun dua tapi barengan I- berjejer. oh ya oke, ya udah ya jadi Bersanding. nomor dua gaji dua Bersanding. ini bersanding gitu ya.
Kalau kekurangannya sendiri seperti Oke. apa Mbak Ira tadi? Atau Kekurangannya itu ya kebalikannya dari kelebihannya. oh iya tiga tahu koma kalau lima tahun. kekurangan itu. Ya, jadi kalau misalnya kita lulusnya 4 tahun, eh, ya kita jadi bisa kehilangan kesempatan yang bisa didapat oleh orang-orang yang udah lulus 3,5 tahun nih, contohnya yang udah nyata nih. Orang-orang yang lulus 4 tahun, misalnya itu saya nggak bisa ikut tes CPNS gitu. Sedangkan orang-orang yang udah lulus 3,5 tahun, dia udah bisa berkesempatan untuk ikut CPNS kayak gitu. Misal kayak gitu. Itu satu contoh nyata. Terus contoh yang tidak nyata. Yang tidak nyata, Biasanya kan banyak maunya contoh ya. nyata. Yang tidak nyata ya. Contoh-contoh lainnya kalau misalnya ada apa itu eh Mikir dia. Mikir dia. misalnya eh kalau yang apa yang lulus kuliah 3,5 tahun mungkin ada yang udah kerja karena dia udah nyebar apa ya lamaran duluan gitu, lamaran kerja Nyebar. duluan di banyak tempat. Jadi Oh, dia tuh apa ya tak kira nyebar undangan gitu. Itu filosofinya Wahib itu lulus bisa cepat dari jadi. tadi. Dari tadi ngomongnya itu terus berarti Nah, tanda-tanda itu. makanya Buat kalian disangkut-pautkan yang ingin terus diundang nih. oleh Jangan-jangan Mas udah kode nih. Wahibnya, silahkan komentar di kolom Silakan komen. komentar. Ini konten penyebar hoax ini. Buat yang turut mau mengundang sama Mas Wahibnya juga ikut komen, nggak apa-apa. Komen Ayo, hadir gitu ya. absen. Nyampe mana ini tadi? Tentu tidak nyata. Udah deh Iya, kayaknya. udah kayaknya. Udah nyerah dia. Udah, Eh, intinya kayak gitulah. oke. Kalau saya sendiri sih gini ya. Saya sendiri sama sebenarnya sama kayak Mas Wahib itu. Nggak ada niatan untuk lulus 3,5 tahun gitu. Karena Kita kok sama terus sih, Mas? kita kan Ya. duit tunggal, lah. Kayak Soekarno sama Aku Muhammad yang Hatta itu. ya nih. Dari zaman semester 2 sampai lulus kok berdua terus. Sakno ya. Oke, skip itu deh. Nanti jadi curhatan nanti. Berarti aku orang ketiga nih sekarang. Iya, kamu orang ketiga, soalnya masuk kamu paling terakhir ini tadi. Iya. Ya, aku kan sama kayak Mas Wahibnya ya, nggak ada niatan buat 3,5 tahun gitu. Soalnya aku mandangnya ya adalah orang sekitar itu yang sebenarnya nggak lulus 3,5 tahun, lulusnya normal 4 tahun. Cuma setelah lulus itu dia belum ada kerjaan selama 1 tahun itu dia belum ada kerjaan, akhirnya di rumah aja nganggur. Akhirnya aku pengen buat emang ngeplan atau ngonsep bahwa aku akan lulus 4 tahun gitu. Dan aku juga seperti yang disampaikan siapa ya tadi, Mbak Ira apa Mas Wahibnya, jadi kan kalau kita tetap bisa konsultasi, kita tetap bisa penelitian, tapi kita nggak bisa seminar gitu kan. Nah, pengen gue juga gitu. Semester 7 itu dari aku sendiri pengen nyelesain skripsinya kan. Tapi untuk seminar proposal, seminar hasil dan seterusnya itu belakangan kan di semester 8 nanti. Nah, tentunya di situ kan akan ada waktu luang tuh. Nah, pengenku di waktu luang itu aku memanfaatkan waktu itu buat konsep kedepannya aku mau seperti apa, mau kemana dan seterusnya itu sih. Karena menurut aku sendiri sih itu perlu perenungan yang cukup panjang. Kita mau arahnya kemana, kita mau apa gitu kan perlu perenungan dan apa ya namanya, berpikir yang panjang lah intinya. Ya benar. Kalian juga merasakan seperti itu? Dan merasakan ketika sudah lulus. Masalah perenungan nih. Terlambat berarti merasakannya. Nah, tapi gini kan ya, akhirnya karena ada suatu alur itu yang membuat saya akhirnya ya alhamdulillah lulus 3,5 tahun, tetap saya syukuri meskipun sampai sekarang saya juga masih menganggur nih. Tapi tetap saya syukuri lulus 3,5 tahun karena saya bisa lah memanfaatkan banyak hal waktu yang berhasil saya curi 6 bulan itu ya. Karena saya harusnya 8 semester normalnya, tapi saya 7 semester dan saya bisa melakukan banyak hal di 6 bulan yang sebenarnya saya harus kuliah juga itu.
Nah, saya bisa memanfaatkan itu dan alhamdulillahnya meskipun belum kerja ya, belum menghasilkan uang gitu. Ini tadi cerita apa? Oh ya, ceritanya lulus 3,5 itu ya. Nah, tapi ketika saya memilih waktu 4 tahun gitu kan, sama seperti Mas Wahab kan ada pengisian form itu. Saya mengisi 4 tahun di situ. Saya tidak ingin 3,5 tahun, saya ingin 4 tahun. Tapi melihat orang-orang sekitar itu yang melaksanakan penelitian, melihat orang-orang sekitar yang ngejar 3,5 tahun, timbul rasa kesepian di dalam hati saya. Jadi ketika Ush. lingkungan lingkungan sekitar itu mengejar 3,5 tahun, meskipun ada yang berhasil, ada yang enggak ya. Tapi ketika lingkungan sekitar mengejar 3,5 tahun, saya punya bayangan gini, habis ini aku udah kayaknya kesepian deh, ditinggal teman-teman gitu kan. Takut sendirian. Takut sendirian, Iya. kayaknya mau lulus semua gitu, aku takut gitu. Akhirnya yang membuat aku sendiri semangat buat 3,5 ya itu. Meskipun awalnya 4 tahun, kemudian karena suatu peristiwa akhirnya 3,5 tahun, tapi setelah aku renungkan, ternyata ada hikmahnya juga 3,5 tahun itu. Saya nggak merasakan kesepian gitu. Itu yang saya rasakan. Dapat hikmah masing-masing ya. Dulu saya pas di saat-saat menjalani skripsian itu udah di akhir-akhir semester 7 nih. Ternyata udah ada tanda-tanda kalau saya itu kayaknya nggak bisa ngejar di 3,5 tahun ini gitu. Awalnya saya juga merasa takut takut kesepian kayak gitu, takut ditinggal gitu. Tapi lama-lama juga ngerasakan hikmahnya sendiri. Oh, ternyata ketika saya lulus 4 tahun, ternyata saya punya kesempatan lain gitu yang mungkin nggak bakalan bisa saya dapat ketika saya udah lulus duluan gitu. Sebenarnya saya dulu juga ragu Mas kalau mau lulus 3,5 tahun itu karena apa? Karena setelah saya mengikuti alur dan alur itu setelah ujiannya. Nah, setelah ujian itu kan kita harus mengurus administrasi yang harus kita penuhi untuk daftar ini, daftar itu sebelum kita akhirnya yudisium dan wisuda. Nah, ketika saya selesai ujian itu banyak administrasi yang harus diurus. Nah, ketika itu kan yudisium itu ditutup pada tanggal 29 Januari ya, seingat saya. Itu saya belum memenuhi administrasi semuanya itu pada tanggal 28. Nah, itu saya muncul itu bimbang. Ini saya mau lanjutin apa enggak ngurus administrasinya. Kalau saya lanjutin itu ya jelas-jelas nggak nutut gitu karena masih panjang Dan baru nyampe ke fakultas. Nah, sebagai setelah teman-teman dan sebagai teman, saya sendiri mendoakan Wahid itu nggak bisa lulus 3,5 tahun. Ya, jadi para sahabat baca Patarenesia ya, dari teman-teman kontrakan saya ini bisa dikatakan teman-teman yang bangsat, tapi juga yang asik ya. Karena itu alasan saya kenapa mengatakan teman-teman saya bangsat. Saya itu didoakan supaya tidak bisa lulus 3,5 tahun karena administrasi ya. Gara-gara teman-teman yang lain itu juga belum selesai gitu. Iya. Kan ceritanya gini, kita ngontrak bareng, terus yang sudah sidang itu 3 orang. 3 orang sudah sidang semua, ngurus administrasi, tapi saya yang paling awal. Nah, ketika itu kan saya mau mencapai selesai ya, itu nyantol. Terus katanya teman-teman, gak usah diurus mana, lulus petang tahunnya lo bareng-bareng, kayak seperti itu. Ternyata ya wes, akhirnya saya ya wes rek, demi kekancan ya, demi pertemanan, demi kebersamaan. saya rela, iya. Serius heroik sekali cerita kamu ya. Ini teman merelakan masa depan ya. Enggak ya wes. Emangnya saya kalau lulus 4 tahun nggak punya masa depan? Memang saya serius itu, benar. Saya sudah tidak mengurus administrasi lagi, saya tinggalkan itu semua. Terus kita ngobrol di ruang tamu kontrakan itu sambil membayangkan masa depan seperti apa. Wes. Dan tapi hanya tanggal 30 Januari itu administrasi saya yang sudah saya setor itu keluar. Wah, itu saya timbul bimbang lagi. Ini saya lanjutkan apa enggak? Kalau enggak saya lanjutkan ya eman gitu. Kalau saya tinggal nih, saya meninggalkan teman-teman saya. Lanjut nanti dikira hianat. Pengkhianat. Bener. Jadi ya wis akhirnya saya juga itu
ngejar teman-teman saya itu, ayo pokoknya kita harus bisa 3,5 tahun, kita urus administrasi bersama-sama gitu, sembari kita Kok berdoa. aku nggak inget ya, Dan guys. iya, soalnya kamu yang saya hubungin, Cuk. Dan pada endingnya saya daftar yudisium itu pada tanggal 3 Februari. Ketika itu ada perpanjangan KRS dan teman saya yang punya channel Batara Simia ya ini bisa ikut daftar yudisium juga dan akhirnya kita wisuda bareng. Alhamdulillah. Dengan segala bantuan, Alhamdulillah. dengan segala bantuan orang dalam. Kunci sukses memang nomor 3 orang dalam. Yang pertama dan yang kedua apa, Mbak? Usaha dan doa. Wah, Yang terus ketiga, orang dalam ya. Yang ketiga orang dalam. Alhamdulillah. Kalau usaha mendapatkan orang dalam dan berdoa mendapatkan orang dalam, Masuk usaha. usaha. Itu tadi sedikit cerita perjalanannya pengerjaan skripsinya Mas Wahib. Mas Wahib berarti itu kan perjalanan skripsinya Mas Wahib ya tadi sekilas. Berarti Mas Perjalanan Wahib daftar yudisium. berarti kalau Mas Wahib ini kalau ngerjakan skripsi itu jalan gitu atau gimana? Iya, jalan sambil bawa laptop, ngetik di atas motor gitu ya. Jalan pikirannya ya kan Mas Wahid? Jalan pikirannya. Oh iya, jalan pikiran. Nah, itu menjadi salah satu hal yang berkesan nggak sih dalam mungkin menuju tangga kelulusan lah ya. Menurut Sangat-sangat berkesan. Berkesan dong. Iya, karena di satu sisi saya ingin lulus 3,5 tahun ya, karena sudah melihat usaha saya setelah ujian skripsi itu tadi tinggal kalau dipersenkan itu tinggal 2% lah istilahnya 2%. Tetapi di belakang saya ini masih ada beban-beban pertemanan yang tidak bisa ditinggalkan. Beban, dianggap beban ya. Oke, beban. Ya, Oke, biar ya. untuk kalian teman-teman putranya Mas Wahib, silahkan komentar kalian dianggap beban ya. Silakan kalau mau menghujat di kolom komentar ya. Soalnya kenapa saya angkat beban ketika itu waktu itu saja ya. Waktu itu saja saya itu tidak diperbolehkan untuk lulus 3,5 karena mereka merasa iri. Bahkan ada niatan itu bercandaannya itu mapnya yang buat daftar yudisium buang mau dibakar. Iya, serius. Masa map ya berkas yang saya sudah siapkan untuk daftar yudisium ke fakultas itu mau disembunyikan sama teman-teman. Biar gak jadi niat daftar. Niat banget pokoknya. Nah, giliran saya sudah daftar yudisium, teman-teman saya yang brengsek ini minta panduan ke saya, ajarin saya. Dan akhirnya saya dengan berbesar hati mengajari teman-teman saya. Intinya nyari teman itu. Iya, nyari teman Yesus. Kalau Mbak Ira sendiri nih punya cerita seru apa tentang skripsi ataupun menuju tangga kelulusan lah? Kalau cerita seru masalah skripsi itu paling banyak itu tuh di masa-masa penelitian ya, apalagi untuk anak-anak pengolahan nih pasti tuh ada banyak cerita seru dan menantangnya gitu. Gara-gara skripsi saya udah keluar pulau nih buat ngambil bahan. Sama doi. Keluar pulau itu gimana ya? Keluar pulau di kota sebelah. Luar Pulau Madura karena di luar Pulau Madura itu ada pulau-pulau kecil kan. Salah satunya itu Pulau Talango yang jadi tempat bahan penelitian saya diambil gitu. Karena bahan penelitian saya itu jagung khas Talango gitu. Jadi saya ke pulau sana. Terus juga pengalaman lainnya itu saya jadi tahu lebih jauh tentang ubur-ubur. Ke sana kemari nyari ubur-ubur dari Pamekasan, terus Bangkalan, muter-muter nanya ke orang, terus bolak-balik ngambil ubur-ubur. Itu tantangannya sih.
sampai ya sering nangis-nangis gara-gara skripsi, nangis di lab itu udah hal biasa gitu. Oh, Anak skripsi itu. untung labnya nggak ada CCTV. Untung. Untung ya, ada CCTV. Nangisnya di tempat gelap. Jadi ini. Oh, iya. Jadi ini ya tambang-tambang sarjana ubur-ubur itu. Nah, ini berarti ini bisa apa namanya? Ini saran juga untuk para laboran, untuk prodi, untuk universitas tempatnya Mbak Ira apa namanya? Kuliah, mungkin untuk labnya bisa diterangi semua ya, biar nggak ada mahasiswa yang main gelap-gelapan kayak Mbak Ira. Iya, takut. Loh. Kok bahasanya beda gitu? Lo kan gelap-gelapan tadi kan kata kamu nangis gitu kan di gelap-gelapan. Oh, yang penting nggak Ya. disangka kuntilanak lagi nangis aja. Mungkin dari Mas Aleho ini punya kesan-kesan tersendiri dalam perjalanan menuju memakai topi toga. Apa ya perjalanannya? Apa ya? Nggak Jadi ada. dokter. Nggak Jadi ada. dokter. Jadi dokter dadakan. Oh iya. Enggak lah itu jangan dibilang gitu lah. Setengah SD, setengah apa kalau dokter itu? S apa? S dok. Cerita serunya. Oh ya, saya punya satu cerita seru tuh. Bukan seru sih, tapi agak waktu itu saya merasa kayak lelah banget, benar-benar menyedihkan cerita dari kenapa sih menyedihkan banget cerita dari perjalanan penelitian saya gitu kan. Jadi waktu itu kan saya kan ambil penelitiannya kan tentang intinya saya membutuhkan panelis lah. Saya membutuhkan 10 panelis dan itu udah dapat. Dan 10 panelis ini yang saya cari itu ada kriterianya. Dan harus bersifat sukarelawan. Itu nggak boleh saya minta ini, saya cuma mengajukan apa namanya kayak pengumuman gitu, silahkan yang mau ya monggo gitu. Dan itu kriterianya itu yang membuat sulit untuk cari panelis. Saya dapatnya itu 10 ya karena. Nah, pada waktu hari H mau pengetesan atau mau intinya mau penelitian dengan panelis ini itu penyuntikan itu rencananya kan di lab, di laboratorium. Nah, malamnya sebelum pagi kan rencananya kan pagi penyuntikan atau penelitian dengan panelis itu kan pagi. Malamnya ada pengumuman kalau kampus itu lockdown. Boykot. Itu membuat saya drop banget gitu kan. Saya udah pesen nasi, semua peralatan sudah saya beli, kemudian bahan juga sudah ada, panelis juga sudah siap gitu kan. Yang paling saya keluhkan itu panelis itu. Soalnya mencari waktu senggang mereka itu sulit, mencari orang yang bersedia itu sulit, dengan kriteria yang cukup banyak itu kan itu sulit. Dan ketika besoknya mau penelitian, malamnya ada pengumuman kampus lockdown, itu benar-benar nggak cuma kampusnya yang lockdown, tapi diri saya sendiri juga down gitu waktu itu. Bingung mau gimana ini. Pagi itu masih mikir juga, sampai paginya itu akhirnya saya coba ke kampus, ternyata nggak benar-benar nggak bisa. Saya nego ke satpamnya, benar-benar nggak bisa. Akhirnya ya saya minta izin buat apa namanya, cuma ngambil peralatan dan peralatan saya dan sampel saya itu kan buat saya bawa ke kontrakan. Akhirnya saya penelitian di kontrakan saya menjadi laboratorium akhirnya. Dengan segala keterbatasan. Tapi waktu itu benar-benar apa ya, lari ke sana kemari, nggak lari sih, naik motor sih. Cuma berkeringat juga gitu. Karena tergesa-gesa, gopoh dan seterusnya, kan panik gitu kan. Nggak enak sama panelisnya. Panik lah. Soalnya misalkan tapi hikmahnya jalannya penelitian jadi lebih fleksibel ya, karena di kontrakan sendiri nih, nggak terikat sama aturan lab juga lebih yang begitu ketat gitu kan. Iya, tetapi tentunya saya sendiri tetap menggunakan atau mematuhi protokol kesehatan ya, baik saya maupun panelisnya itu tetap saya minta untuk mematuhi protokol kesehatan gitu. Saya kok nggak dijadikan panelis ya? Ditolak mentah-mentah saya. Enggak, karena nggak kamu kriteria perokok. Tidak menerima panelis yang perokok. Saya nggak perokok, Mas. Saya cuma beli rokok, belikan kamu.
Jangan bongkar aib di sini. Itu sih kalau Tapi kan dari saya. iya, tapi kan seru Mas ya. Kalau sampean kesana kemari menyiapkan apa panelis untuk penelitian, pastinya kan seru, nggak capek kan? Soalnya ditemenin doi gitu. Oke, topik Oke. selanjutnya. Apa topik selanjutnya? Apa bahasannya nih? Jadi ngeplay nih, lupa nih. Enggak. Pura-pura nggak tahu. Apa Mungkin namanya? bahas masalah doi ini hubungannya itu sama support system ya dalam pengerjaan skripsi. Tapi memang bukan berarti support system tuh selalu doi loh. Support Iya, system itu bener. bisa jadi pertemanan yang erat gitu. Belum. Di Pertemanan yang erat kan juga doi. Doi kan cuma Iya. istilah semacam dia gitu kan. Bukannya gitu ya Eh, sebenarnya. Dia yang istimewa gitu kan. iya bisa Ah, ah. jadi Kalau ya bisa teman yang jadi erat kan teman juga yang dianggap doi. istimewa. Ah, ah. ya udah aku diem, aku kan nggak tahu. Enggak, maksudnya dari kata doi itu loh. Oke. Oke, intinya bukan masalah doi ini. Intinya masalah support system buat teman-teman yang mau uh, menjalankan skripsi, usahakan kalian punya teman berjuang gitu. Teman yang mau sama-sama mau nemenin kalian atau mau bantuin kalian gitu. Intinya harus punya itu, entah itu teman dekat ya, entah itu apa ya, geng rame-rame atau berdua bertiga, intinya harus punya itu gitu biar kalian nggak merasa sendirian. uh, Biar nggak Jadinya tuh merasa kesepian. ngerjain skripsi itu jadi lebih enteng gitu dan merasa terbantu, kayak terbantu banget malah. Pengalaman kayaknya nih. Oh. Kalau dari Mas Wahib Pengalaman punya sendiri, banyak pegawai. kalau dari Mas Wahib sendiri setuju nggak itu? Kalau apa mengerjakan skripsi itu harus ada support system lah bahasanya ya. Bisa teman, bisa rekan dan lain sebagainya. Sepakat nggak dari Mas Wahib? Kalau dari saya sih sepakat Mas, karena ketika kita mengerjakan skripsi ya, terutama kita mengolah hasil penelitian kita, ketika kita berada di jalan buntu atau bingung, ini datanya kok seperti itu, kita kan Putar butuh balik teman untuk jalur buntu. ngobrol. Enggak, tabrak aja loh saya. Nah itu kan, pastinya kita kan butuh teman untuk konsultasi, ngobrol. Ya meskipun teman kita enggak apa ya istilahnya kurang tahu atau gimana, setidaknya kita kan bisa ngobrol. Saya juga pernah sih mengalami kesulitan dalam, kalau tema saya kan sistem jaminan halal ya. Nah itu kalau sudah jelas yang halal, jelas menyangkut tentang Al-Quran dan Al-Hadis itu. Nah di situ ketika saya bingung saat dosen pembimbing itu mengatakan kamu harus cari hadis ini yang menerangkan tentang ini. Nah, ketika saya searching di Google itu nggak ada. Terus saya kepikiran, oh iya saya punya teman, kuliahnya di Win Syarif Hidayatullah itu di Jakarta. Untuk temannya Mas Wahib Langsung, silahkan komentar di bawah. oke, itu juga Dulu ya. iya, Promosi dulu. itu juga teman-teman seperbangsakan saya itu Mas. Meskipun gitu dia jurusannya sangar itu. Langsung saya kontak, Cak, carikan hadis tentang ini. Langsung saya list itu. Ada berapa yang minta carikan. Langsung dicarikan. Malam saya kirim, paginya langsung dikirim ke saya lagi. Dan itu isinya 2 lembar, isinya hadis tok. Wes. Itu sangat-sangat membantu saya dalam mengerjakan penelitian saya. Di sisi lain ada seseorang. Oke. Untuk Oke. seseorang silakan komen di bawah komentar di sini ya. bawah. Aduh. Tentunya Yang kan merasa ada yang merasa. konsultasi. Ya termasuk Mas Leo juga kan ya. Barangkali saya pernah bertanya terkait dengan data yang saya teliti ketika mengalami skripsi itu kan pasti ada yang saya bingungkan. Nah, caranya itu bagaimana? Seperti ini kan kita juga butuh teman. Kata dosen wali saya itu
seperti ini Mas bilangnya. Kalian kalau mengalami kesulitan dalam mengerjakan skripsi itu datang ke dosen. Jadi kalian datang ke dosen itu ketika kalian buntu. Nah, di situ peran dosen itu sangat-sangat dibutuhkan ketika kalian buntu gitu. Jadi support system kan nggak hanya doi bisa. Pertama kan jelas jadi Tapi Mas Wahib faktor punya keluarga. support system doi, Wahib. Kalau doi saya nggak punya doi kok, Mas. Oke. Oh, nggak dianggap loh. Oke, kan doi, tapi ada seseorang di belakang. Biar kalian yang bukan doinya Mas Wahib silakan komentar di kolom bawah. Komen ya. Jangan lupa ya menghujat. Mbak Ira, intinya apa, Mbak? Skripsi emang ya intinya tuh skripsi emang susah buat jalan sendirian ya. Kadang tuh emang ada penelitian yang memang benar-benar kita nggak bisa ngerjakan sendirian. Contohnya di skripsinya saya sendiri tuh untuk nguji aja. Kalau saya ngerjakan sendirian, bisa-bisa produk saya gagal. Jadi saya tuh biasanya kalau mau nguji, mau bikin produk, saya nyewa beberapa orang. Karyawan. Siap, Bos. Siap, Bos. Alhamdulillahnya punya teman-teman yang baik itu ya sangat luar biasa. Bisa disyukuri ya, luar biasa, nikmat yang luar biasa gitu. Okay. Mau aja disuruh-suruh. Kalau saya sendiri gini sih sebenarnya, apa ya, support system itu memang perlu, cuma terkadang yang paling sering digunakan oleh teman-teman mahasiswa biar bisa jalan bareng support system itu saya mengartikan support system itu dalam artian yang luas ya, nggak cuma ikatan yang erat, kemudian masalah doi, masalah orang yang teman yang deket banget gitu, enggak sih. Yang pertama, bisa orang yang memiliki satu tema yang sama dalam penelitian. Nah, itu termasuk support system menurut saya ya. Jadi mereka memang mengambil topik penelitian yang sama, kemudian mungkin variabelnya yang berbeda atau apa yang berbeda gitu kan nggak apa-apa kan itu ya. Itu termasuk support system menurut saya. Kemudian lingkungan juga seperti itu. Lingkungan bisa menjadi support system, tinggal bagaimana kita menanggapi atau merespon suatu lingkungan itu. Misalkan saja kayak saya sampaikan kan, saya memiliki bayangan kalau saya lulus 4 tahun itu saya bakalan kesepian gitu. Akhirnya saya lebih terpacu untuk lulus 3,5 tahun gitu kan. Nah, itu termasuk support system juga karena kita menanggapinya sebagai kita berpacu karena lingkungan kita juga berjalan cepat gitu. Saya pikir lingkungan itu juga termasuk support system gitu, menurut saya dalam artian luas gitu. Nah, dan menurut saya sendiri, sepengalaman saya, support system yang paling mengena di skripsi yang saya jalankan dan paling penting, support system itu berupa orang dalam lagi-lagi. Alhamdulillah. Tanpa support system dari orang dalam, barangkali saya ya tahu sendiri lah, mungkin belum bisa 3,5 tahun. Menikmati kenikmatan yang dirasakan sekarang. Iya, jadi saya bersyukur. Sebenarnya bukan orang dalam. Lo yang merasa jadi support sistemnya Irul Salehot. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Tapi saya bukan orang dalam sih sebenarnya. Bukan orang dalam, cuma ya support emang system. Iya, support system. Beliau selalu ya gitu. Saya selalu seolah-olah beliau nih. Iya. Beliau itu seolah-olah itu mencambuk saya lah intinya. Ayo cepat diselesaikan, ayo cepat gini. Dan saya emang tipenya gitu. Kalau saya nggak digopoin, saya nggak dicambuk kayak gitu ya, saya santai-santai aja gitu. Tapi berkat beliau bilang terima kasih dong. Ya, terima kasih beliau. Kasih dong. Beliau ini siapa? jadi barangkali beliau menonton. Oke, beliau menonton. Nanti komennya beliau. Jadi mungkin itu juga sangat penting bagi perjalanan saya mengerjakan skripsi ya. Jadi saya benar-benar memotivasi saya untuk segera menyelesaikan skripsi ya, karena terus dipertanyakan nih gimana kelanjutannya seperti apa ininya dan banyak hal lah, intinya itu saya dibantu banyak hal. Itu support system yang luar biasa bagi saya.
Oke. Pengalaman nih. Saya deh. Enak ya kalau punya orang dalam. Bukan orang dalam, support system Support yang ada di system. dalam. Yang ada di dalam Ini sistem. Tanda kutip. Iya, tanda kutipnya orang dalam ya. Mungkin bisa ngasih tipsnya nih. Tips Nah. biar dapat orang dalam. Sebenarnya bukan orang dalam sih, tapi orang-orang atau teman-teman saya menganggapnya orang dalam gitu. Kalau saya melihatnya sebenarnya bukan orang dalam gitu. Ya beliau Luar. saya sampaikan beliau dosen pembimbing saya sendiri gitu. Dosen pembimbing saya sendiri kan kalau dosen pembimbing Oh, kan mungkin orang dosen dalam. pembimbingnya Irul selalu bisa komen di bawah. Kok nyuruh ya? Mentang-mentang Iya, udah lulus biasa nyuruh-nyuruh kamu. dosen, Iya. nyuruh-nyuruh dosen. Dan saya pikir itu yang menjadi support system terbesar bagi saya gitu, dosen pembimbing. Makanya betul yang disampaikan Mas Wahib, dosen pembimbing itu penting. Dosen pembimbing itu apa ya, akan menjadi petunjuk bagi kita ketika jalannya buntu gitu ya. Jadi jangan putar balik, belum tentu putar balik jalannya gitu. Itu penting. Jadi ketika ada kendala konsultasi. Intinya di konsultasi sebenarnya mengerjakan skripsi itu. Soalnya kadang ada beberapa mahasiswa juga yang ketika ada kendala dia malah mengeluh, dia memikirkannya sendiri, mencurhatkannya kepada teman-teman. Ya oke lah kalau curhat itu nggak apa-apa. Tapi belum tentu itu akan menjadi jalan keluar gitu. Adanya dosen pembimbing ya untuk membantu kita keluar dari permasalahan itu gitu. Jadi intinya skripsi ya bimbingan, konsultasi dan ngerjakan tentunya. Itu kalau menurut saya. Tapi masalahnya tuh kadang ada dosen pembimbing yang nggak bisa seaktif itu untuk membimbing gitu. Oke, dosen pembimbing. Bisa jadi. Oh ya, dosen pembimbing. Nah, ini mungkin setelah ini kita bicarakan masalah yang disampaikan Mbak Ira. Nanti kita minta keterangan atau klarifikasinya dari Mbak Ira setelah ini ya. Karena waktu karena tadi bilang kalau ada beberapa dosen pembimbing yang nggak support seperti itu ya. Oke. Setelah ini kita Mbak Ira ini tersangka ya. Setelah ini kita bukan seperti itu. Kan saya hanya jangan dijelaskan di sini. Gitu. Jangan dijelaskan dulu. Setelah ini saya ingin meminta Anda untuk klarifikasi ya, karena waktunya sudah habis ini. Oh my god. Oke, dosen pembimbing. Oke, sahabat baca sekalian, kita akan berjumpa lagi setelah break. Kita berjumpa lagi untuk membicarakan atau mendengarkan klarifikasi dari Mbak Ira. Siap ya Mbak Ira? Sampai jumpa untuk sahabat baca. Sampai jumpa.